Selamat pagi Sobat Matematika, salam semangat. Kali ini kita mau melanjutkan materi yang baru, yaitu statistika, yang mana materi ini kita pelajari di kelas 12 wajib. Materi ini sudah kita pelajari di SMP sebagai materi prasyaratnya, tapi masih hanya dalam data tunggal. Jadi materi ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa video, dan khusus di video ini kita masih hanya akan membahas tentang rata-rata untuk data tunggal. Tonton videonya sampai habis dan dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Selamat belajar. Kita mulai dari definisi statistika. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari metode pengumpulan data, pengolahan data, penafsiran data, sampai pada penarikan kesimpulan dari data yang berupa angka-angka. Sedangkan hasil pengolahan dan hasil analisis dari data itu sendiri kita sebut sebagai statistik. Jadi bedakan nanti statistik dengan statistika ya. Kemudian masalah-masalah yang kita pelajari nanti di sini yaitu ukuran pemusatan data, ukuran letak data, dan ukuran penyebaran data. Untuk ukuran pemusatan data sendiri yang mau kita bahas adalah mean atau rataan hitung, modus, data yang paling sering muncul, median, nilai tengah data. Dan ukuran letak data ada nanti yang kita sebut dia dengan kuartil, desil, dan persentil. Sedangkan untuk ukuran penyebaran data ada nanti jangkauan, jangkauan semi antar kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Semua ini nanti akan kita bahas dia untuk data tunggal dan data berkelompok. Kita masuk ke rata-rata hitung untuk data tunggalnya. Nilai rataan hitung atau mean dari data X1, X2 sampai dengan Xn didefinisikan sebagai X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Atau X bar sama dengan jumlah datanya, berarti semua X-nya kita jumlahkan dibagikan dengan banyaknya data. Kita hitung satu persatu, yaitu N. Atau bisa juga kita simbolkan dia dengan sigma X per N, di mana X bar itu adalah rataan hitung, N-nya adalah banyak data, dan X adalah wakil dari data. Kita ambil satu contoh, tentukan rataan hitung dari data berikut. Yang pertama, X bar-nya sama dia dengan, ingat tadi rumusnya, jumlah data per banyak data. Jumlah datanya berarti kita jumlah satu persatu, 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 per banyaknya ada berapa? Ada 7. Sama dengan 4 tambah 6 10, 7 tambah 8 15 tambah 5 20 tambah 10 tadi 30 tambah 15 45 per 7, atau sama dia dengan 6,428. Kemudian untuk yang B, X bar itu tadi rumusnya juga adalah jumlah data per banyak data. Kita jumlahkan semuanya, 3 tambah 5 tambah 2 tambah 6 tambah 5 tambah 9 tambah 5 2 8 6 dibagikan banyaknya ada berapa nih? Ini 4. Oke, ada 10 sama dengan 3 tambah 2 5 tambah 5 10. Yang ini 14 tambah 6 20 tambah 10 tadi 30. 40 tambah 11 51 per 10, atau sama dengan 5,1. Contoh yang lain coba kita lihat soal nomor 1. Mean dari data 7, 5, 13, X, dan 9 adalah 10. Berarti yang 10 ini sama dengan apanya? Itu adalah X barnya atau rataan hitungnya. Nilai dari X adalah, oke, tadi kita rumuskan X bar sama dengan jumlah data dibagikan dengan banyaknya data. X barnya adalah 10 sama dengan jumlah datanya 7 tambah 5 tambah 13 tambah X tambah 9 per banyaknya data ada 5. Maka 5 dikali 10 50 sama dengan yang ini 7 tambah 5 12 tambah 13 25 tambah 9 34 ditambahkan dengan X. Maka X dari sini 50 kurang 34 atau sama dia dengan 16. Maka
opsi yang kita peroleh adalah yang D. Sekarang kita masuk ke rata-rata gabungan. Jika N1 bilangan mempunyai rataan hitung X bar 1, N2 bilangan mempunyai rataan hitung X bar 2, dan NN bilangan mempunyai rataan hitung X bar N, maka rataan hitung dari keseluruhan data itu adalah X bar sama dengan N1 X bar 1 tambah N2 X bar 2, ditambahkan seterusnya sampai dengan NN X bar N per N1 tambah N2 tambah NN. Sebagai contohnya, coba kita lihat soal nomor 2. 10 wanita mempunyai rataan tinggi badan 160 cm, sedangkan 20 pria mempunyai rataan tinggi badan 170 cm. Rataan tinggi badan ke-30 orang tersebut adalah. Kita cari dulu yang diketahuinya. Misalkan wanitanya itu adalah yang pertama atau N1, berarti ada berapa orang mereka? Yaitu ada 10. Kemudian X barnya katanya 160 rataan tinggi badannya. Sedangkan pria, kita misalkan dia yang kedua, yaitu N2, ada berapa orang? Ada 20. Rataan prianya berapa nih? 170. Yang ditanya adalah rataan tinggi badan keseluruhannya, berarti gabungannya. Ini kita misalkan saja gabungannya. Maka rata-rata gabungan itu tadi kita rumuskan dia dengan X bar 1 N1 tambah X bar 2 N2 per N1 tambah N2. X gabungannya itu yang kita tanya, rata-rata satunya 160 kali N1-nya 10 ditambahkan rata-rata keduanya, ini adalah rata-rata kedua, 170 dikali 20 per 10 tambah 20 sama dia dengan ini 1600 ditambah 3400 per 30. Ini bisa kita habiskan satu nolnya ya. Berarti 160 tambah 340 500 per 30, maka X barnya adalah 166,6 cm. Maka jawabannya yang D. Contoh soal nomor 3, rata-rata 12 bilangan adalah 15, rataan 4 bilangan pertama sama dengan 10, 6 bilangan berikutnya 20, maka rataan bilangan yang tersisa adalah. Coba kita lihat dulu, kita buat dulu yang diketahuinya. Yang 12 bilangan ini, kalau kita setelah kita baca, berarti itu adalah N gabungannya. Ya, sama dengan 12. Sedangkan yang 15 itu, itulah dia rata-rata gabungannya. Kemudian 4 bilangan pertama, kita misalkan saja dia N1, rataannya katanya dia sama dengan 10. Kemudian N2 kita misalkan adalah 6 bilangan yang berikutnya. Sedangkan rataannya adalah 20. Berarti rata-rata kedua. Kemudian ini nih, rataan 2 bilangan yang tersisa, berarti itulah yang ditanya. Rataan yang tersisa berarti 3 dengan N-nya sama dia dengan 2. Nah, ini dia yang diketahui sama yang ditanya. Sekarang coba kita buat dulu solusinya. Tadi rumusnya rata-rata gabungan sama dia dengan rata-rata 1 N1, rata-rata 2 N2 tambah rata-rata 3 N3 per N1 tambah N2 tambah N3. Rata-rata gabungannya tadi adalah 15 sama dengan rata-rata satunya 10, N1-nya 4, rata-rata 2-nya 20, N2-nya 6 tambah rata-rata ketiganya yang ditanya, N3-nya sama dengan 2 dibagikan N1 tambah N2 tambah N3 adalah gabungannya, yaitu 12. 12 dikali 15 itu sama saja dengan 6 dikali 30, yaitu 180, sama dengan yang ini 40 tambah 120 tambah 2 rata-rata ketiga. 2 rata-rata yang ketiga sama dia dengan ini 160, berarti 180 kurang 160
Maka rata-rata ketiga sama dengan 180 kurang 180 adalah 20, dibagikan 2 sama dengan 10. Maka optionnya adalah yang A. Kita lihat kembali contoh soal nomor 4. Umur rata-rata atau rataan hitung dari suatu kelompok yang terdiri dari dokter dan jaksa adalah 40 tahun. Maka bisa kita buat di sini rata-rata gabungannya adalah 40 tahun. Kemudian rataan umur dokter. Nah, dokter kita misalkan saja dia N1 ya. Kemudian rataan hitungnya tadi adalah 35. Kemudian rataan hitung untuk jaksa, berarti kita misalkan saja dia N2 banyaknya, karena di sini kan tidak ada dikasih tahu ya. Maka rata-rata keduanya adalah 50. Yang menjadi pertanyaannya, tentukan perbandingan banyaknya jaksa per banyaknya dokter. Ini tadi banyaknya ya, maka perbandingan yang ditanya adalah N2 per N1 karena jaksa per dokter. Sekarang kita cari solusinya. Rumusnya tadi rata-rata gabungan adalah rata-rata 1 dikali N1 ditambah rata-rata 2 dikali N2 per N1 tambah N2. Rata-rata gabungannya kita masukkan 40 sama dia dengan rata-rata satunya 35 N1 ditambah rata-rata 2-nya 50 N2 per N1 tambah N2. Coba kita kali silang. 40 N1 ditambah 40 N2 sama dia dengan 35 N1 tambah 50 N2. Kita operkan N1-nya ke kiri, 40 N1 dikurang 35 N1, 5 N1, 50 N2 kurang 40 N2 berarti 10 N2. Karena yang diminta adalah perbandingan N2 dengan N1, maka N2 per N1 sama dia dengan 5 per 10 atau sama dengan 1 per 2. Untuk 1 per 2 untuk perbandingan itu kan sama saja dia dengan 1 berbanding 2. Nah, tapi ada juga bisa cara kedua ya, cara yang lain. N1 per N2 itu nanti bisa kita rumuskan harga mutlak X gabungan dikurang rata-rata kedua per rata-rata gabungan dikurang rata-rata pertama. Ini ya cara berikutnya. Bisa kalian hafal rumus keduanya ini pun boleh, karena ini sangat menghemat waktu kita. Coba kita kerjakan dengan ini. Karena yang diminta adalah N2 per N1, berarti sama dia dengan harga mutlak gabungannya tadi adalah 40. Di sini dia kalau di bawah dia 2, rata-ratanya jadi 2, berarti karena di sini 1, berarti makanya di sini X bar satunya 35 per rata-rata gabungannya 40 dikurangi rata-rata keduanya 50 sama dia dengan 40 dikurang 35 itu 5 per minus 10. Tapi karena harga mutlak jadi positif semua, ini sama-sama kita bagi 5, 1 per 2. Nah, mau yang manapun kalian gunakan sama saja. Contoh soal nomor 5. Rataan hitung dari N bilangan kuadrat yang pertama adalah, rumusnya tadi adalah jumlah data per banyak data sama dengan jumlah data. Ingat sebelumnya di kelas 11 sudah kita bahas juga jumlah N bilangan kuadrat yang pertama itu nanti sama dia dengan N dikali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 per 6. Ini kita ingat sebagai jumlah atau rumus jumlah N bilangan kuadrat yang pertama. Jadi itu langsung kita masukkan dia ke yang ditanya ini. Jumlah datanya N dikali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 per 6 dibagikan dengan banyaknya datanya. Berarti ada N bilangan, yaitu N lah berarti di sini. Kita habiskan N-nya, maka tinggal N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 per
Jadi jawabannya adalah yang D. Baiklah sobat matematika, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa membantu kalian semua dalam belajar di rumah. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe video ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak orang yang akan belajar bersama kita di channel ini. Dukung terus channel pendidikan untuk pendidikan yang lebih baik. Salam sehat.